Tuhan kasih kamu kesempatan hidup, kamu harus berjuang untuk hidup ini. Katakan hidup ini layak diperjuangkan. Yang keempat, God sees you since your beginning and your future. Tuhan melihatmu dari awal sampai akhirmu. He is the Alpha and Omega. Amen. Dalam Mazmur 139 dikatakan, baca sama-sama. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Lihat baik. Anda harus tahu bahwa awal dan akhirmu itu Tuhan yang tahu. Jadi kamu jangan sok tahu. Banyak orang yang mau bunuh diri mengakhiri hidupnya. Tuhan yang kasih kamu hidup, jangan kamu yang mengakhiri. Kalau Tuhan kasih kamu kesempatan hidup, kamu harus berjuang untuk hidup ini. Katakan hidup ini layak diperjuangkan. Jangan menyerah. Banyak orang yang sudah nikah secara kudus, diberkati di gereja, catatan sipil, hendak dikaruniai keturunan. Jadi kalau Anda bisa lahir ke dunia ini karena apapun penyebabnya, entah ibumu hamil di luar nikah, entah ibumu hamil waktu SMA, hamil waktu pacaran, apapun, no matter what was your beginning, but God was there. Tuhan ada di sana. Dan Tuhan yang menenun kamu. Katakan amin. Tuhanlah yang mengerti awalnya kita. Dan dia yang ngerti akhirnya kita. Kenapa enggak bergantung sama Tuhan? Kenapa enggak nanya Tuhan? Tuhan, aku harus apa dengan hidupku? Stop playing with your life. Berhenti main-main dengan hidupmu. Dan tanya Tuhan apa yang dia mau dengan hidupmu. Saya berhenti main Kristen-Kristenan ketika saya mulai gini. Kok Kristen kayak gini aja ya? Ke gereja, pelayanan, udah nih habis kayak gini aja. Terus di dalam gereja berantem, siapa yang lebih banyak singer, siapa yang lebih banyak jadwal WL. Berantemnya urusan yang bocai-bocai gitu. Saya pikir kekristenan kok kayak gini sih. Kalau udah Natal heboh, Paskah heboh, habis itu slow. Masa gini aja sih kekristenan, so basi gitu loh. Saya mulai fight, saya mulai bilang gini, Tuhan, I'm so tired with my Christianity. I'm so tired with my life. What do you want from me? Apa yang Tuhan mau dengan hidupku? Saya mulai kejar Tuhan. Dulu ada, zaman saya masih muda banget, ada God Chaser. Siapa penulisnya? Tommy Tenney. Saya kejar Tuhan. Saya doa pagi, siang, malam. Lebih dahsyat daripada Daniel. Kalau Daniel sehari 3 kali, saya setiap waktu. Saya mulai tengkurap. Saya mulai tanya Tuhan, di mana saja. Mulai dari bangun sampai tidur. Saya bilang gini, Tuhan, apa yang Tuhan mau dengan hidup saya? What do you want me to do, Lord? What do you want me to do? Saya tahu ayat ini, Mazmur 139, ayat yang ke-16, bahwa dia yang menenun saya. Dan ayat 16, perhatikan lagi. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Baca sama-sama. Dan dalam kitabmu semuanya, ulangi. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Bicara soal apa? Masa depan kita. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ditulis dalam kitab kehidupan. Ada namamu dan namaku di situ. Lengkap dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan pasti tulis. One day, Henny akan nikah sama Jojo. Henny akan menggembalakan sebuah jemaat yang baik-baik dan lucu-lucu. Henny akan punya yayasan Tangan Pengharapan yang nolong puluhan ribu anak Indonesia. Amen. Mengeluarkan orang dari kemiskinan, melahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia. Yang takut akan cinta Tuhan, mencintai rakyat, cerdas dan berintegritas. Amen. Tuhan tulis tuh semua tuh. Waktu Anda baca ini, apa yang muncul di benak Anda? If God sees me from my beginning till my end, whom should I ask? Siapa yang harus saya tanya? Tuhan. Berjuanglah, bertanyalah. Ada yang bilang sama saya, Bu Henny, saya udah doa, saya udah tanya Tuhan, saya udah lakukan yang Bu Henny khotbahkan. Tapi Tuhan gak ngomong apa-apa. Masalahnya gini,
Kamu harus bergaul dengan Tuhan. Every day. Ngomong sama Tuhan. Saya tuh kalau mau tidur, saya tidur lebih awal dari suami saya. Saya tutup bantal. Anak saya waktu masih baby punya bantal guling kecil. Nah supaya saya merasa saya peluk anak, saya ambil guling kecilnya. Dan tiap malam saya taruh di atas kepala saya gini, saya tutup mata saya supaya, karena silo banget dia. Nah sambil baca dia kan pakai lampu, jadi saya tutup gini. Di situ saya ngobrol sama Tuhan, dia gak tahu, cuma gua dan Roh Kudus. Sedap. Nah saya selalu doa, ngobrol sama Tuhan. Tuhan, bingung nih sama Jojo gak tidur-tidur. Misal gitu. Saya kan gak bisa ceritain detail saya ngomong apa sama Tuhan. Kan rahasia kami berdua. Tapi kurang lebih kayak gitu. Saya ngobrol sama Tuhan. Jadi belajar bergaul sama Roh Kudus tuh tiap hari.